Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini kita akan belajar Arduino tentang Passive Infrared Sensor atau PIR. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Yuk cus, langsung saja kita ke soal latihannya. Nah, di sini kita akan membuat implementasi dari sensor PIR dengan tema membantu tunanetra untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, rangkaian yang akan saya buat ini adalah simulasi dari alat yang dapat digunakan untuk membuka pintu secara otomatis, dan juga ada notifikasi buzzer yang dapat membantu tunanetra untuk mengetahui bahwa di depannya itu ada pintu yang sudah otomatis terbuka karena dia sudah mendekati pintu tersebut. Jadi nanti tunanetranya itu akan terbantu dengan adanya alat ini yang dapat membantunya membuka pintu secara otomatis, dan juga ada suara buzzer yang dapat memudahkan dia untuk mengetahui bahwa ada pintu di situ. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Proteusnya, kemudian kita new project, kemudian kita bisa memberi nama dan meletakkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian kita next. Nah, setelah terbuka lembar kerjanya, kita tambahkan komponen-komponennya. Pertama, di sini saya menggunakan Simulino Uno sebagai Arduino-nya. Kemudian komponen selanjutnya adalah PIR sensor. Di sini ada beberapa PIR sensor. PIR sensor pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini bedanya hanya di bagian warna dari komponennya saja. Jadi penggunaannya itu sama semua. Jadi di sini saya menggunakan PIR sensor nomor 4. Nah, kemudian kita membutuhkan motor PWM servo. Kemudian kita membutuhkan buzzer. Kemudian kita membutuhkan logic toggle. Logic toggle ini berfungsi sebagai pengganti objek. Jadi ketika didekati manusia, nanti kan sensornya akan aktif, lalu nanti buzzernya nyala dan seperti itu. Di simulasi ini kita menggunakan logic toggle sebagai objeknya. Setelah itu kita bisa langsung buat rangkaiannya. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, kemudian untuk di bagian buzzernya ini kita ubah operating voltage-nya menjadi 5 volt dan load resistance-nya menjadi 1000. Kemudian di bagian sensor PIR-nya kita edit komponen. Di sini program filenya kita isi dengan PIR sensor hex yang ada di library Proteus. Nah, langsung saja kita ke bagian codingnya. Nah, di sini kita menggunakan library servo.h. Nah, kemudian kita definisikan pin dari PIR. Pinnya di sini 9, lalu pin buzzernya 3. Kemudian di sini saya inisialisasikan PIR yang bernilai low. Kemudian kita inisialisasikan servo bernama myservo. Kemudian di fungsi setupnya ini, pertama kita mulai
serialnya kita mulai, kemudian di sini kita deklarasikan pin peer-nya ini sebagai input, kemudian pin buzzernya sebagai output. Kemudian di sini my servo yang berada di pin 6. Kemudian di sini nanti kita printkan atau tampilkan start ketika rangkaian ini kita running. Kemudian di fungsi loop di sini ada conditional statement. Di sini ketika pin peer-nya ini bernilai high, maka buzzernya ini akan high, lalu delay 300 atau 3 detik. Kemudian pin buzzernya ini akan mati lagi 3 detik. Jadi nyala mati seperti itu bunyi dari buzzernya. Kemudian ketika kondisi peer-nya ini low, ya karena ini kondisi awalnya kan low. Nah, jadi di sini ketika low dia akan menampilkan motion detected di virtual terminalnya. Kemudian servonya ini akan bergerak 180 derajat. Lalu peer-nya ini akan berubah menjadi high kondisinya. Kemudian apabila kondisi tersebut tidak memenuhi, akan muncul kondisi yaitu pin buzzernya low. Nah, berarti dia tidak akan mengeluarkan suara. Kemudian jika kondisi peer-nya ini high, maka akan tampil di virtual terminal motion ended. Kemudian my servo-nya akan berputar kembali ke posisi awal atau 90 derajat. Kemudian peer-nya ini akan bernilai menjadi bernilai low. Kemudian kita run. Nah, ini pertama-tama virtual terminal akan menampilkan keterangan start. Nah, karena ini masih bernilai 0 atau logic toggle-nya ini menggambarkan apakah ada orang atau tidak. Jadi apabila ada orang, logic toggle-nya ini akan bernilai 1, dan apabila tidak mendeteksi orang, maka dia akan bernilai 0. Nah, apabila kita buzzernya akan menyala, kemudian servonya ini akan berputar, kemudian muncul keterangan motion detected. Kemudian kita off. Nah, ini akan muncul keterangan motion ended, kemudian servonya akan kembali berputar, kemudian buzzernya ini akan mati. Nah, kita ulang lagi ya. Ya, berarti dengan ini project kita sudah jadi. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai simulasi dari alat yang dapat membantu tunanetra ketika akan masuk ke kamar mandi atau suatu ruangan. Jadi karena tunanetra itu mungkin tidak tahu apabila ada ruangan di situ. Jadi nanti akan mempermudah
tunanetranya sendiri. Jadi akan dibantu dengan adanya notifikasi suara dari buzzernya apabila tunanetra tersebut sudah mendekati pintu yang telah dipasang oleh alat ini. Kemudian juga membantu tunanetra, jadi nanti pintunya bisa terbuka sendiri seperti itu karena adanya servo. Nah, sekian project saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.